Firman Tuhan hari ke-232 Selamat pagi. Injil Matius pasal Dan 5 ayat selamat berjumpa 19, kembali di perikop, channel pengajaran tentang hukum Tidak Yahudi. Capita Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-232 tanggal 19 Agustus 2024 diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 19 dengan perikop pengajaran tentang hukum Yahudi. Sebagai ayat intinya adalah, karena itu siapa yang menyadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Bacaan pagi diambil dari kitab Yeremia pasal 4 ayat 29 sampai 31. Penglihatan tentang datangnya bencana. Dan bacaan malam adalah Injil Lukas pasal 19 ayat 9 sampai dengan 10. Yesus dan Sakeus. Dalam perikop bulan Agustus kita tetap membacanya. Di pedoman kita dalam bulan Agustus yaitu topik adalah hikmat Allah memelihara hidup. Nah, kemudian dalam pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 12 dikatakan, ya, seperti perlindungan uang. Jadi hikmat Allah, karena perlindungan hikmat Allah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui hikmat, bahwa dia bisa memelihara hidup bagi pemilik-pemiliknya. Jadi beruntunglah orang yang mengetahui hikmat dan dia bisa memelihara hidup bagi pemilik-miliknya. Nah, kemudian memelihara hidup bagi pemilik-pemiliknya berarti adalah orang berhikmat memelihara hidupnya. Orang yang tidak berhikmat menyusahkan hidupnya. Itulah kira-kira sebagai cangkupan luas daripada pengertian berhikmat dan tidak berhikmat. Nah, karena dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan adalah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi jelas, ya, kalau orang bodoh itu adalah menghina hikmat dan didikan. Nah, tapi bagi orang yang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan, merupakan ilmu, awal daripada ilmu. Apabila kita takut sama Tuhan. Nah, kemudian pada perikop ini, ya, pengajaran agama Yahudi, ya, apakah dia berhikmat dan tidak berhikmat. Nah, hukum Taurat agama Yahudi adalah anugerah dari Allah. Nah, tadi kita lihat bagi orang yang berhikmat, ya, yang menjalankan secara utuh hukum Taurat, ya, dan membagikannya kepada orang lain, maka kedudukannya adalah
tertinggi dalam kerajaan surga. Tapi bagi orang yang meniadakan sebagian daripada hukum Taurat itu, apakah sekecil apapun, kedudukannya terendah dalam kerajaan surga, atau mungkin bahkan tidak masuk, ya. Tapi dikatakan di sini adalah terendah, paling rendah kedudukannya dalam kerajaan surga. Nah, apalagi kalau tidak menjalankan hukum Taurat atau firman Tuhan. Nah, Israel sangat peduli dan care dengan firman Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan sangat peduli dan care dengan firman Tuhan? Karena waktu Musa menerima hukum Taurat itu penuh dengan tantangan. Ya. Waktu dia bawa hukum Taurat, tantangannya adalah bangsa Israel menyembah berhala. Sehingga loh batu dua yang dibawa Musa itu dipecahkan. Ya, tantangannya berat. Dan harus korban bangsa Israel sekitar 3.000 orang di Gunung Sinai. 3.000 orang. Karena menyembah berhala. Jadi, nah makanya ini diwanti-wanti ya, bahwa hukum Taurat harus dijalankan sepenuhnya, seutuhnya. Tidak boleh yang ada ditinggalkan. Nah kemudian kalau kita lihat dalam buku Joshua ya, nah, dalam kitab Joshua pasal yang pertama sampai dengan yang ke-8 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini ya. Hendaklah engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Ya. Engkau harus menjaga agar engkau ya mentaati seluruh hukum yang diberikan Musa. Ya. Kemudian Tuhan mengatakan, hambaku itu kepadamu, jangan kau lalaikan sedikit pun, ya, maka kau akan berhasil. Ini jaminan diberikan oleh Allah. Jangan lalaikan sedikit pun, maka kamu akan berhasil. Nah kemudian ayat 8 dikatakan, buku hukum itu harus selalu kau bacakan kepada umatku. Harus selalu dibacakan ini dalam setiap waktu. Nah, maka kalau kita dalam ibadah ya, dalam gereja khususnya HKBP, ada selalu pembacaan hukum Taurat. Itu harus dibacakan setiap minggu ya. Ada kalanya hukum yang pertama, kedua, ketiga, atau keseluruhan hukum itu dibacakan. Dan itu harus didengungkan setiap minggu. Nah, ini pun dikatakan, buku hukum itu harus selalu kau bacakan kepada umatku. Pelajarilah buku itu siang dan malam, supaya selalu kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukan semuanya itu, hidupmu akan makmur dan berhasil. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Nah, tadi parameternya sudah disampaikan oleh Injil Matius ya, yaitu ayat hari ini. Pasal 5 ayat 19 ya dikatakan. Ya. Jadi karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, nah, sekalipun yang paling kecil ya, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Terdaftar, tapi sudah paling rendah. Bagaimana sebenarnya? Maka dikatakan harus utuh, supaya dia mendapat kedudukan tertinggi di kerajaan surga. Nah di sini juga tadi kepada Joshua, waktu dia menggantikan Musa, diingatkan oleh Tuhan, baca siang dan malam, supaya kalian sejahtera. Nah, kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, kapan hukum Taurat itu dibacakan kembali? Pada saat bangsa Israel, Yehuda dan Israel eksodus dari Babel setelah 70 tahun
dibuang dan diperbudak oleh bangsa Babel, mereka disuruh Tuhan untuk kembali semua ke Yehuda dan Yerusalem. Tidak ada satupun yang tinggal, semua. Itu atas pengaruh daripada Raja Kores. Ya. Nah, kemudian yang bertugas waktu itu untuk menyusun kembali di Yerusalem, memperbaiki gedung-gedung yang rusak adalah Ezra. Ya. Ezra yang sebagai ahli hukum Taurat adalah Ezra. Dia mencoba mengembalikan, untuk membangun kembali, gotong royong semua bangsa Israel. Ya. Nah, kemudian Nehemia sebagai gubernur Judea yang ditunjuk oleh Raja Kores Babel, ya. Nah, dia memerintahkan kepada semua umat Israel bersatu. Nah, sehingga pada waktu dia gubernur, diadakanlah sana pesta pondok daun selama 7 hari 7 malam dan bahkan lebih, ya. Nah, pada 7 hari itulah Ezra sebagai ahli hukum Taurat membacakan hukum Taurat dari pagi sampai dengan setengah hari. Terus coba dibaca. Bagaimana membaca hukum Taurat dari pagi hingga tengah hari, setiap hari selama 7 hari. Ini Israel memang sangat hebat, ya, mencoba meyakinkan bangsanya untuk mempelajari hukum Taurat itu. Maka sangat penting sekali hukum Taurat itu harus dilaksanakan. Nah, kemudian setelah 7 hari, bangsa Israel atas perintah Nehemia, semua bangsa Israel berdiri, katanya. Tidak termasuk budak yang bukan bangsa Israel, seperti bangsa Amori, bangsa Moab, dan lain-lainnya, yang mungkin budak mereka, itu tidak termasuk. Tapi semua bangsa Israel, laki dan perempuan, berdiri. Coba kita bayangkan Exodus pada itu, di atas daripada ratusan ribu datang ke Yerusalem, dan mereka mengadakan pesta pondok daun. Diambil daun-daun zaitun, daun-daun kurma, dan daun-daun yang rindang dari hutan, dari gunung, dibikin untuk perteduhan mereka, sehingga terjadilah pesta pondok daun yang pertama. Dan setelah dibacakan 7 hari, hari yang ke-8 disuruh berdiri semua. Setelah berdiri semua bangsa Israel, mereka menangis dan minta pengampunan Tuhan supaya mereka diberkati. Memang Tuhan sudah merencanakan, akan ku kembalikan semua bangsa Israel, ku bangun kembali, katanya. Itulah pembangunan Yerusalem tahap kedua setelah dihancurkan oleh Raja Babel. Nah, nanti kita lihat di sini adalah datangnya bencana, itu mungkin sebelum dibangun, ya. Nah, sehingga dengan demikian parameternya tadi adalah Matius pasal yang kelima ayat 19, yang menyediakan hukum Tuhan walaupun sekecil apapun kedudukannya terendah dalam kerajaan surga. Tapi bagi yang menjalankan sepenuhnya utuh, kedudukannya tertinggi dalam kerajaan surga. Sekarang mau tertinggi atau rendah, atau sama sekali tidak ikut dalam kerajaan surga. Nah, kalau ikut kerajaan surga semua sudah, saya kira, ya, karena begitu dibaptis semua sudah pewaris kerajaan surga. Nah, tapi apakah terendah atau tertinggi? Nah, mari kita resapi Injil Matius pasal 5 ayat 19, ya. Nah, kemudian datanglah Yesus, disempurnakanlah hukum itu, ya. Karena dikatakan tidak satupun orang yang melakukan hukum itu bisa masuk surga, sulit. Maka datang Yesus disempurnakan. Hukum yang pertama, kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap kekuatanmu, dari segenap jiwamu, dan akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Jadi vertikal kepada Tuhan. Nah, kemudian horizontal kepada manusia. Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang disimpulkan oleh Tuhan Yesus.
Jadi, siapapun mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal dan sejati. Dan juga diyakinkan oleh Yesus bahwa akulah roti dan hidup. Barang siapa memakan roti dari saya tidak akan binasa, melainkan hidup. Nah, jadi setia kepada Yesus tidak pernah lapar. Percaya kepada Yesus tidak pernah haus. Nah, jadi haus dan lapar ini adalah bukan dalam daging. Karena daging ini adalah kembali kepada debu, dari debu kembali ke debu. Tapi yang dimaksud oleh Yesus tidak pernah lapar, tidak pernah haus adalah rohani kita, adalah roh kita, dalam spiritual kita tidak akan pernah kehausan kalau kita bersama Tuhan Yesus. Itulah inti daripada perikop ini. Selalu kita setia menjalankan hukum-hukum Tuhan dan Taurat dan segala firman-Nya. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari buku Yeremia pasal 4 29 sampai 31. Penglihatan tentang datangnya bencana. Nah, jadi pada waktu itu akan melarikan diri semua kota dan ke tempat-tempat yang kukuh, Tidak ada yang tinggal. Semua orang yang akan pergi mencari perlindungan dan tempat yang kukuh itu, katanya. Jadi orang semua mencari perlindungan. Sudah meninggalkan kota, tidak ada lagi yang tinggal. Nah, semua orang yang akan pergi mencari perlindungan dan mereka merintih seperti wanita yang mau melahirkan. Dan ironisnya seperti wanita muda yang melahirkan anaknya pertama. Bagaimana kira-kira rintihannya, penderitanya? Begitulah yang dirasakan oleh bangsa Israel. Karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Yang selalu membelakangi Tuhan dan menyembah berhala. Nah, kemudian dikatakan Yerusalem sesak napas, tangan menggapai dan mengeluh, Nah, terus sampai mereka putus asa, dan tidak ada lagi harapan hidup, sampai mengatakan, celakalah aku hendak dibunuh musuh. Tuhan tetap mengharapkan pertobatan. Jadi walaupun demikian parahnya bangsa Israel, tapi Tuhan tidak ingin kematian daripada orang-orang dalam dosanya. Maka dianjurkan melalui Yeremia, segera tetaplah mereka bertobat, sembahlah aku, supaya mereka kuampuni dan mereka dibebaskan dari kekeluhan-keluhan dan penderitaan. Pergi ke gunung-gunung juga tidak mengobati, bahkan korban daripada anak-anak mereka karena berhala-berhala tidak bisa membantu mereka sedikit pun. Maka diharapkan jika datangnya bencana itu adalah karena perbuatanmu sendiri. Nah, maka dalam perikop ini datangnya bencana kepada Israel adalah mereka yang menciptakan sendiri karena tidak setia kepada Tuhan. Tadi dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8, siang dan malam baca hukum-hukumku supaya kamu sejahtera. Jadi sudah diwanti-wanti oleh Tuhan. Tapi kenapa mereka menyimpang? Itulah sebabnya maka bencana datang kepada mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah bencana itu memang masih jalan? Sampai sekarang jalan. Bagi siapa yang lemah, dan bagi siapa yang menjadi bodoh, dia tutup mata dan mati. Tapi bagi siapa yang bijak, tahu datangnya bahaya. Bijak selalu berdoa kepada Tuhan. Napasnya adalah doa. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, malam,
Diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 9 sampai 10. Nah, ini Yesus dengan Zakheus. Wah, waktu yang lalu kita sudah bicara masalah Zakheus, ya. Pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru, sebab engkau juga keturunan Abraham. Ada jaminan diberikan oleh Yesus kepada Zakheus. Keluargamu dan kamu diselamatkan. Apa latar belakang Zakheus bisa diselamatkan oleh Tuhan? Saya mengatakan, pikiran pun sudah dihargai Tuhan. Padahal Yesus waktu itu mau datang, ya, tidak tahu Zakheus itu siapa. Tapi karena Zakheus itu adalah pendek, ya, dia harus memanjat pohon. Begitu dia manjat pohon, Yesus melihat. Yesus tahu Zakheus itu memanjat pohon karena ingin melihat Yesus. Turun, Zakheus, saya akan datang ke rumahmu, katanya. Zakheus turun, pulang dia ke rumahnya. Begitu sampai di rumah Yesus, ya, di rumah Zakheus, Zakheus langsung menyatakan sikap yang sudah dipikirkan sebelumnya. Jadi pikiran Zakheus disampaikan kepada Yesus, akhirnya menjadi hasilnya adalah diselamatkan. Jadi pikiran dia menghasilkan nasib dia mendapatkan keselamatan. Apa di pikiran Zakheus? Waktu Yesus datang ke rumahnya, Zakheus mengatakan, separuh dari harta saya serahkan kepada orang miskin. Baru pernyataan. Pernyataan kedua, orang-orang yang pernah kutipu dalam pemungut cukai, karena dia adalah pemungut cukai, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, jadi dengan pengumuman itu ya pasti banyak orang yang akan mendaftar, karena dikembalikan 4 kali lipat. Hartanya separuh diserahkan. Inilah yang dibaca oleh Yesus. Pikiran manusia dibaca oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan terbaik bagi dia. Sama dengan Daud, ya, dibaca oleh Allah pikiran Daud, ya. Karena kenapa? Daud memikirkan, kok rumah Tuhan tidak, tempatnya kurang bagus. Saya bertempat di istana yang bagus. Wah, saya akan bangun rumah Tuhan yang baik, kata Daud. Coba. Kepada Nathan mengatakan, lakukanlah. Tapi itu dicium, didengar oleh Allah dari surga. Wah, Daud ini nih hebat. Belum pernah ada orang raja-raja daripada Yerusalem, dari Yahudi, Israel, berpendapat seperti itu. Saya selama ini mengembara dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, gurun pasir, selalu mengembara, selalu di Kemah. Maka Tuhan mengatakan kepada Nathan, sampaikan pesan ini kepada Daud. Akulah yang membangun rumah ibadah bagi Daud. Ya. Dan Daud tidak bisa membangun rumah ibadah, tapi anaknya kandung Salomo yang membangun rumah ibadah bagiku. Jadilah Salomo. Nah, kemudian keturunannya lah yang menjadi raja segala raja dan menjadi penyelamat dunia. Itulah Allah membangun rumah Tuhan, rumah baik suci bagi Daud. Dan Daud juga sudah menyatakan, ya, bahwa kemurahan dan kebajikan ada padaku seumur hidup, dan aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu adalah dirinya, jiwanya, hatinya, dagingnya itu. Sepanjang masa dia di rumah Tuhan. Artinya jiwa dia dan fisik dia selalu bersama dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, di sini Yesus memberikan penghargaan kepada Zakheus, ya, di ayat hari ini, bahwa pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah, ya, dan diberikan hidup yang baru, sebab engkau juga keturunan Abraham. Nah, anak manusia datang untuk, ya, mencari orang yang
hilang untuk ya mengembalikannya ke jalan yang benar. Itulah tugas daripada Yesus, mencari orang yang hilang. Kalau dianggapnya tadinya hilang karena dia pemungut cukai di Israel, itu dibenci oleh rakyat Yahudi. Ya. Nah, jadi Anak Manusia datang untuk ya mencari dan menempatkan kerajaan surga ya kepada orang yang sesat tersebut. Ini sudah dibuktikan oleh Yesus. Baru pikiran daripada Zakheus sudah dihargai. Padahal itu belum dilaksanakan, hartanya belum diserahkan, baru pikiran sangat dihargai oleh Yesus ya. Kau diselamatkan bersama keluargamu. Inilah firman Tuhan pada hari ini yang bisa kita simak ya. Yang pertama tadi adalah pengajaran tentang hukum Taurat. Lakukanlah secara utuh dan sempurna. Jangan ada yang tertinggal. Nah kemudian penglihatan Yeremia, bencana datang kepada bangsa Israel. Bahkan dikatakan seperti mereka sangat menderita dan merintih seperti wanita muda yang baru melahirkan anak yang pertama. Ini contoh diberikan oleh Allah ya melalui Yeremia kepada bangsa Israel, supaya bertobatlah, supaya engkau sejahtera. Nah kemudian disempurnakan pada perikop terakhir ini, yaitu Yesus dengan Zakheus, dengan pikiran Zakheus yang menyerahkan hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan ya uang daripada orang yang dipungut, yang ditipu 4 kali lipat. Sangat-sangat dihargai. Maka Yesus mengatakan, kau dan keluargamu diselamatkan karena kau juga adalah anak Abraham. Demikianlah firman Tuhan. Semoga keselamatan itu juga sampai kepada kita bersama keluarga kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati.